Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Puput Komaria. Di video kali ini aku akan membahas perbedaan antara dropshipper dan reseller. Nah, di antara kalian nih pemula untuk terjun ke dunia per all shopan gitu ya, mendingan di reseller atau dropshipper, itu kalian wajib banget nonton video ini tanpa skip. Pertama itu di reseller dulu. Reseller itu adalah orang yang membeli suatu produk dari produsen dan dia itu nyetok sendiri produknya, kemudian dijual kembali ke konsumen. Kalau dropshipper itu dari segi stok dia tuh nggak ngestok barang sama sekali, jadi minim sekali untuk mengeluarkan modal karena dia itu bermodalkan cuman bersosial media, mempromosikan. Terus juga bila mana nanti ada konsumen yang order, dia cukup menerima pesanan kemudian diinformasikan ke produsen gitu. Nanti oleh produsen atau pihak yang mempunyai produk tersebut itu akan memproses pesanan lalu dikirimkan langsung ke konsumen. Jadi kita kalau jadi dropshipper itu nggak perlu lagi ribet karena kita cuma bermodalkan promosi, nggak perlu nyetak barang gitu. Dan yang kedua, keuntungan ataupun profit yang didapatkan. Untuk reseller itu sendiri, karena dia itu berani mengeluarkan modal dan nyetok barang, otomatis dari stokan barang itu kan ada minimal order biasanya ya. Itu misalkan order satu item harus minimalnya 20 pieces, otomatis dari harga jual yang diterterakan oleh produsen itu akan kurang. Misalkan nih untuk harga baju biasanya kalau produsen menjualnya harga sekitar 50-an, karena kita ngordernya banyak karena mengeluarkan modal untuk reseller itu sendiri, jadi dia akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah, entah itu 10% atau 15% dari harga jual yang ditetapkan oleh produsen. Beda lagi sama dropshipper, karena dia itu nggak mengeluarkan modal sama sekali, jadi keuntungannya akan jauh lebih rendah dibandingkan reseller, karena dia itu cukup modal promosi, jadi keuntungannya mungkin sekitar 5-10% dari keuntungan dia mendapatkan konsumen yang order. Enggak, untuk strategi pemasaran yang dilakukan oleh reseller sendiri itu adalah direct selling. Apa sih direct selling itu sendiri? Untuk direct selling itu sendiri adalah penjualan langsung. Karena sebagai reseller kan kita punya stok barang nih. Nah, si barang itu sendiri karena kita punya, jadi mau dijual langsung ke konsumen kita ada barang, terus juga mau dijual online shop kita gak perlu lagi ragu atas ketersediaan stok masih kosong ataupun ready gitu. Jadi kebanyakan dan relatif reseller itu penjualannya cara langsung ke konsumen. Beda lagi sama dropshipper. Kalau dropshipper karena dia itu benar-benar gak nyetok barang, gak mengeluarkan modal, jadi bila mana ada konsumen yang order, kita cukup konfirmasikan dulu ke produsen apakah barang ini, varian ini ready atau enggak. Itu kita kan nggak tahu, jadi semua hak produk itu berada di tangan produsen. Untuk dropshipper itu sendiri, cara promosinya, marketingnya itu melakukan media sosial seperti akun Instagram, Shopee, karena dia itu akan nge-link langsung ke produsen. Bila mana ada orderan, dia itu akan langsung konfirmasi ke produsennya supaya langsung diproses dan juga dikirim langsung ke konsumen tanpa melalui kita. Nah, karena kita tuh sebagai dropshipper sebagai perantara, jadi karena gak nyetok, nah si barang yang di packing sama produsen itu akan langsung dikirimkan ke konsumen tapi atas nama kita sendiri. Jadi anaknya gitu. Kalau sebagai dropshipper kita cuma modalkan promosi kalau ada orderan kita konfirmasi ke produsen. Nah, nanti oleh produsen akan dikirimkan langsung ke konsumen atas nama kita gitu, bukan atas nama produsennya. Untuk resiko itu sendiri,
lebih besar resiko sebagai reseller, sebagai dropshipper? Nah, dari semua penjelasan yang udah dijabarkan tadi, pastinya kalian udah menyimak bahwa resiko terbesar itu adalah ketika kita mengambil sebagai peran reseller. Karena reseller itu kan pelaku usaha yang mau mengambil resiko besar untuk mengeluarkan modal, menyetok barang, terus juga dia yang mengelola sendiri barang itu, ada konsumen dia yang packing, terus juga kirim ke konsumen. Kalau dropshipper itu sangat minim sekali dalam hal resiko, karena dia itu nggak perlu mengeluarkan modal, nggak perlu lagi stok barang. Kalau ada orderan yang packing itu produsen, jadi terima beres aja. Cuman ada cumannya. Nah, cumannya di sini adalah ada sisi kurang baik antara resiko yang diambil oleh reseller dan juga resiko yang diambil oleh dropshipper. Resikonya adalah kalau kita sebagai reseller, resiko baiknya adalah kita akan tahu arti berjuang. Kalau misalkan packing produk, arti berjuang kalau kita ada orderan langsung kirim ke konsumen, terus juga stok barang banyak kan. Jadi kita berpikir kita tuh harus gimana supaya kita sebagai reseller jualannya itu harus laku dan stok yang kita miliki itu cepat berputar sebagai modal dan juga kembali sebagai keuntungan. Beda lagi kalau sebagai dropshipper, resiko baiknya adalah kita tanpa adanya stok dan nggak perlu mikirin yang lain-lain. Tapi kalau kurang baiknya, resiko yang diambil sebagai dropshipper itu adalah kita gak bakalan tahu tuh produk yang dibeli itu apakah bener-bener worth it buat konsumen, terus juga pengemasannya bagus, ataupun dari segi pelayanannya itu gimana, karena kita cuma nerima pesanan terus ke produsen, nah di produsen kan langsung ke konsumen tanpa kita tahu tuh pengemasannya itu bagus, terus juga produk yang dikirim itu bakalan diterimanya baik juga sama konsumen, itu kita gak tahu karena emang kita itu angkat tangan lah mengenai barang yang dipesan sama konsumen gitu. Nah, dari beberapa penjelasan dapat disimpulkan bahwa ada 5 perbedaan mendasar untuk reseller dan dropshipper itu sendiri. Yang pertama, tadi kan stok, udah tahu kan kalau reseller lebih banyak, kalau dropshipper itu tanpa stok. Yang kedua, itu dari segi profit. Jelas banget bahwa reseller itu akan mendapatkan profit yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan dropshipper. Yang ketiga, itu ada strategi pemasaran yang digunakan. 4, modal yang dikeluarkan, entah itu reseller ataupun dropshipper. Dan yang kelima, resiko yang diambil dari masing-masing pelaku usaha yang kita ambil. Terima kasih, semoga video yang dibuat ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.